Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwanus Soleh, NIM akhir 262, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perdagangan hukum internasional dengan judul Perang Dagang dalam Hukum Perdagangan Internasional. Perang dagang dalam hukum perdagangan internasional. Jadi, untuk hukum perdagangan itu ada hukumnya. Untuk seorang pedagang yang berada di Indonesia itu ada hukumnya. Udah tercantum di undang-undang Indonesia. Jadi, untuk perang dagang dalam hukum perdagangan internasional itu adalah konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lain. Perang dagang Amerika Serikat berdampak terhadap ekonomi global karena kedua tersebut merupakan negara ekonomi raksasa. Dampak perang dagang hampir dialami berbagai negara, terutama dengan negara yang sedang berkembang walaupun berdampak terhadap ekonomi global. Ya, jadi jika ada konflik di antara negara, maka perekonomian itu akan merugikan beberapa negara, di antaranya ya negara berkembang. Nah, dari situ jika ada konflik itu akan sangat merugikan pada beberapa negara yang berkembang, ya di antaranya Indonesia sendiri, teman-teman. Seperti itu. Dalam GATT WOT tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perang dagang adalah bentuk pelanggaran. Jadi GATT dan WOT itu tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perang dagang adalah bentuk pelanggaran. Jadi untuk perang dagang itu tidak ada pelanggarannya, seperti itu. Nah, kenapa tidak ada pelanggaran? Karena merupakan konflik antar negara dan berdasarkan prinsip resiprositas, seperti itu. Selain berdampak negatif, perang dagang merupakan suatu peluang dan tantangan bagi negara Indonesia untuk mengambil alih ekspor kepada dua negara tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan ya teman-teman, yaitu sektor perdagangan. Sektor perdagangan internasional itu merupakan salah satu devisa negara untuk membiayai pembangunan suatu negara. Sektor ini memiliki posisi vital bagi negara-negara yang mengandalkan devisa negara dari ekspor dan impor barang. Kenapa teman-teman? Karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, sehingga perdagangan internasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran sebuah negara. Nah, jadi ya teman-teman, untuk perdagangan internasional, perang dagang internasional itu sangat baik untuk negara-negara, baik di situ negara berkembang maupun yang sudah maju, seperti itu. Nah, hasilnya itu bisa yang memajukan sebuah negara dengan perang perdagangan ekonomi yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perdagangan bebas. Perdagangan bebas memberikan keuntungan yang cukup besar, bahkan memiliki peran yang besar pula dalam membangun pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, salah satunya ya Indonesia. Nah, untuk perdagangan bebas yaitu memberikan keuntungan yang sangat besar. Soalnya barang-barang itu ilegal. Seperti ya contoh, kalau di Madura ya kemarin itu kebanyakan ada barang contohnya ya rokok. Rokok kemarin itu banyak yang bebas lah, banyak yang ilegal. Maksudnya ya tidak ada biaya dari Indonesia. Itu sangat merugikan bagi negara kita.
Nah, dari situ alangkah baiknya jika kita tidak berdagang dengan bebas, tidak berdagang dengan ilegal. Itu dampak buruknya jika ketemu itu bisa ditangkap oleh Pak Polisi ya teman-teman, atau ya bisa didenda sama orang yang berwenang seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu perang dagang. Perang dagang jika diartikan yaitu kenaikan tarif antar negara yang dimiliki konflik dagang. Kebijakan tarif sebenarnya diperbolehkan dalam GATT dibanding dengan tindakan proteksi non-tarif. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan kebijakan tarif untuk melindungi produksi dalam negeri dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Nah, untuk ini ya teman-teman, yang tadi yang saya jelaskan itu bahwasanya perang dagang itu adalah ya kenaikan tarif antar negara yang memiliki konflik dagang, yang mana di situ GATT itu gak apa-apa diberikan tarif biar apa itu namanya, biar nantinya para pedagang itu mempunyai keamanan dengan tarif-tarif yang berada di negaranya masing-masing. Nah, salah satu sumber hukum yang penting dalam berdagang internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dalam perdagangan, yang mana yaitu ada 2 tarif diantaranya. Ada hambatan tarif, ada yang non tarif. Untuk hambatan tarif itu ya seperti biasa, ada tarif-tarif seperti itu. Untuk hambatan non tarif yaitu udah ada ketentuan. Yang pertama ya udah terlindung, udah aman, udah nyaman, seperti itu teman-teman. Untuk yang non tarif ini tidak melibatkan orang lain seperti itu. Ya seperti ya kita ya jual makanan seperti itu teman-teman. Itu tidak melibatkan tarif teman-teman. Itu langsung bayar lah. Seperti kalian beli nasi gimana, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.